Oke, silakan. Silakan Mbak Halimah. Kita bisa tanya-tanya Bu Ewin. Kita gali-gali nih. Kita mau belajar hari ini ya, teman-teman ya, supaya kita juga bisa lebih bagus lagi grup-grup kita. Oke, oke, silakan, silakan Bu Halimah. Iya. Ya, silakan Makasih Bu Pak Ewin. Riki. Ya, Makasih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum Bu Erwin. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Bu. Iya. Salam kenal ya. Iya. Salam kenal juga Bu Ewin. Ini nih Bu Ewin, saya mau tanya-tanya nih tentang Bu Ewin, Ya, sharing-sharingnya. Latar belakang Bu Ewin tuh apa ya? oke. Jadi teman-teman Fortune, terima kasih ya udah izinkan saya, udah ajak saya untuk berbagi malam ini gitu kan. Dan tadi undangan juga udah saya share ke teman-teman supaya teman-teman pada bisa hadir gitu kan. Jadi Bu Halimah, saya ini biasa dipanggil Ewin Firdaus gitu kan. Saya background-nya adalah dunia kecantikan, saya kerjaannya perias pengantin. Gitu. Nah, Gitu. ya jadi saya perias pengantin dan perias pengantin ini adalah impian saya, Bu. Ini adalah cita-cita. Dari kecil memang kepinginnya itu gitu kan. Karena saya suka make up gitu. Ya alhamdulillah sih kesampaian gitu kan. Nah, kalau kenal AFC-nya kapan? Itu saya kenal AFC gabung di 24 September 2019. Nah, itu saya joinnya Ruby. Begitu. Kan? Jadi waktu itu Ruby 3,3. Gitu. Apakah ada kesulitan pas mendaftar member itu, Mbak? Kalau mendaftarkan saya jadi member, saya nggak merasa kesulitan karena saya bergabung itu sudah sangat tepat, sudah memilih dan memutuskan untuk gabung karena orang yang mengajak saya ini saat itu income-nya sudah 100 juta per bulan rutin, berbulan-bulan saya lihat rutin terus-menerus 100 juta. Jadi saya merasa trust banget sama beliau, jadi saya langsung join. Cuman saya nggak bisa join Diamond waktu itu karena saya banyak keperluan, sehingga saya joinnya di Ruby dulu. Tapi saya punya komitmen, saya nanti sambil jalan saya mau kerjain gitu. Ada kendala nggak, Mbak, menjalankan bisnis ini? Kalau kendalanya sebenarnya kalau dipikir kendala kita ya banyak ya. Tapi karena kita ini kan nggak pernah fokus sama masalah. Iya. Saya selalu konsultasikan sama leader saya, sama upline saya itu, kalau misalnya setiap ada masalah, saya selalu konsultasikan. Mbak, saya ada begini, ini masalahnya begini, ini jadi harus bagaimana. Jadi saya selalu konsultasiin gitu masalah saya, sehingga kendala-kendala itu cepat teratasi. Tidak semuanya mulus, Bu Halimah. Tidak semuanya mulus. Saya awal-awal join itu paling ada sekitar 1 bulan itu mungkin tolak-tolak banyak sekali. Sampai hari ini pun saya udah capai rank samurai juga, saya juga masih juga banyak ditolak ya. Nggak ada yang semuanya tuh langsung oke gitu, nggak ada. Iya. Terus siapa aja yang menjadi member Mbak Ewin sekarang ini? Dari kalangan mana aja? Kalau member saya dari semua kalangan ada ya. Saya mulai dari middle low sama middle up ada. Orang yang hanya pakai aja, orang kaya hanya pakai beli doang ada. Tapi kalau untuk yang mengerjakan bisnisnya yang hari ini sampai juga mencapai rank seperti saya, yaitu rata-rata dari orang-orang yang memang punya impian. Itu. Rata-rata mereka yang punya impian, rata-rata mereka yang benar-benar punya semangat juang yang tinggi, itu yang sukses di bisnis AFC ini. Jadi sering ditolak juga ya, Mbak? Ya sering juga ditolak. Gitu. Ya bisnis kita kan bisnis penolakan ya. Betul. Terus alasan penolakan mereka apa aja, Mbak? Oh banyak. Kalau penolakan itu banyak sekali ya. Yang paling sering itu ya seperti ini. Nanti dulu ya nunggu bayar sekolah anak. Nanti dulu ya tunggu lebaran.
nanti dulu ya, tunggu ya, nantinya banyak banget gitu kan. Betul. Oh. Sama ya Bu ya. Sama ya. Aja gitu. Apa sering kecewa ditolak itu loh Mbak? Enggak Dari lah. Enggak lah, kalau kecewa karena saya selama menekuni bisnis multi level marketing, saya semakin sadar gitu loh bahwa bisnis ini tuh memang bisnis penolakan. Jadi kita memang harus berperang sama orang-orang yang nolak-nolak gitu loh. Jadi semakin orang itu anti sama bisnis ini, itu saya gemes. Saya gemes dan saya punya misi. Suatu hari pasti kamu butuh produk ini. Saya bilangnya begitu. Bukan suatu hari kamu pasti saya closing. Enggak begitu. Karena kalau nanti saya berpikir kamu suatu hari akan saya closing, saya nggak closing, saya sakit hati. Tapi saya tanamkan di dalam diri saya, suatu hari nanti kamu pasti butuh produk ini. Dan itu sering terjadi. Ternyata butuh beneran. Dan nanti dia tiba-tiba hubungi saya, terus, Bin, aku beli satu dulu boleh nggak? Gitu. Terus, ya boleh dong, beli satu boleh. Mau dikirim gimana? Mau di Grab atau dikirim ketemu kamu gimana? Gitu. Itu ya kekecewaan, mengobatin kekecewaannya itu ya Mbak. Ya, sebenarnya bisnis ini nggak bisa kita itu berpikir ini orang ini uangnya banyak, ini pasti masuk sama saya. Itu nggak bisa. Kita nggak boleh berpikir seperti itu karena bisnis ini kan pakai hati ya Mbak. Betul. Jadi saya mesti lebih banyak sih bagaimana komunikasi saya dengan mereka, dengan dia nyaman, dengan calon prospek itu. Saya bikin kenyamanan buat mereka. Saya bikin yang membuat orang itu nanti terus nyari saya gitu. Nyari saya dalam artian itu ya bukan untuk sekedar berteman, tapi untuk berbisnis, untuk bicara tentang banyak hal. Karena kan AFC ini kan mendidik saya untuk jadi orang yang luar biasa memang. Gitu kan. Di AFC ini tidak hanya uang yang saya dapetin Bu Halimah. Pengalaman juga ya Mbak. Teman, keluarga baru kayak gini nih, jadi kenal Pak Riki, jadi kenal Bu Halimah, jadi kenal ya banyak orang tim-tim yang lain yang kita selama ini nggak pernah kenal, gitu kan? Betul. Gitu. Apa yang mendorong Bu Erwin tetap bertahan di AFC ini? Yang mendorong saya tetap bertahan, yang pertama konnichiwa tiap hari ya Bu ya. Asik. Mau itu. Ya, jadi selama saya join Ruby sampai dengan hari ini totalnya sekitar 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Belum pernah kosong satu kali pun sejak saya Diamond. Alhamdulillah. Jadi ketika saya Ruby, join Diamond itu kan sekitar 2-3 bulan lagi baru bisa Diamond. 1 Januari 2020 itu saya mulai Diamond. Sejak 1 Januari 2020 sampai hari ini 13 Maret 2022 tidak pernah kosong satu kali pun konnichiwa saya. Asik. Hebat loh Bu Ewin ini. Iyalah. Sebenarnya bukan saya yang hebat Bu. Ini sebenarnya karena kita mesti terima kasih dulu sama Pak Nicholas Rampisela nih karena bikin sistem keren abis. Gitu kan? Karena semua profesi bisa ngerjain gitu. Saya kalau berpikir-pikir ke belakang kemarin, saya ini perias pengantin ngapain ngerjain kayak gini-gini ya, gitu kan? Tapi kok ternyata bisa. Ternyata saya masuk kelas ternyata begini caranya, begini. Jadi makanya yang namanya kayak semacam training gitu ya, NDO, saya harus hadir itu. Saya biasain untuk acara NDO itu di kantor harus hadir karena saya butuh ilmu itu. Karena di NDO itu kita ketemu ilmu-ilmunya. Gitu Bu. Iya. Boleh ceritakan tentang impian Bu Ewin untuk saat ini? Oh, impian. Impian saya saat ini, karena impian saya yang saya tulis dari 2019 sampai 2021 sudah tercapai. Jadi sekarang saya mulai lagi dengan impian yang baru.
impian saya adalah membangun rumah dan menyelesaikannya dalam tahun ini. Amin. Ya, karena impian yang 2000 kemarin, 2 tahun kemarin kita tulis sudah jadi, sudah beneran, sudah dibeli. Oh ya? Udah beli tanah dan rumah senilai 1,2 M cash dari AFC. Oh, Keren. Keren, Nah, Bu. jadi sekarang impian terbaru saya adalah membangun rumah itu menjadikan cantik sesuai dengan impian saya, sesuai dengan gambar saya. Oh. Gitu. Jadi rumah yang dibeli tahun 2000 tahun lalu sekarang direnovasi lagi, Bu ya? Ya, saya September 2019 join, September 2021 beli rumah itu. Gitu. Dan karena rumah itu bukan rumah impian saya ya, jadi dia memang layak untuk ditinggali, tapi belum layak untuk saya jadikan rumah impian. Jadi saya harus renovasi, harus perbaiki sesuai dengan gambar saya di impian saya. Oh, gitu. Ya. Jadi Bu Ewin ada itu nggak? Ada buku impian atau ditempel nggak? Ada. Oh, ada ya. Buku impian saya punya sejak sebelum di AFC ya. Jadi di AFC itu saya seneng banget karena apa? Tuhan itu kayak langsung menunjukkan. Bu, nggak kedengaran, Bu. Bu Ewin. Putus. Mungkin putus kali. Putus. Saya ada perjalanan. Jalan yang tepat gitu. Kamu akan, jadi makanya saya, ya Bu, ya, saya dengar. Ya, sekarang dengar. Ya, tadi keputus sedikit. Saya dengar. Ya, sekarang dengar. Ya, silakan Bu. Gimana impian Ibu? Ya. Jadi tentang buku impian ya. Kalau tentang buku impian, saya alhamdulillah sudah membiasakan apa-apa yang ingin saya capai itu dengan menulis, gitu kan. Karena itu juga satu didikan dari orang tua saya, dari papa saya, dari mama saya. Itu kalau ingin sesuatu itu ditulis. Tapi kan waktu saya dulu itu waktu sekolah kan nggak ngerti kalau itu adalah sebuah buku impian. Cuman orang tua itu kan menyuruh anaknya untuk disiplin waktu, gitu kan? Betul. Ya gitu aja, gitu. Jadi ketika di usia dewasa ketemu multi level marketing, disuruh bikin buku impian, yang pertama kali saya tulis adalah melunasi hutang. Yang pertama kali saya tulis melunasi hutang. Banyak yang sama, Bu. Banyak yang sama juga. Ya, dan terjadi hutang itu lunas oleh multi level marketing yang selama ini orang-orang itu alergi gitu. Bu, ini yang pertama kali ya Ibu join network marketing ya? Sebelumnya? Ya. Enggak. Kalau join saya kenal multi level marketing tahun 2003. Ya. Terus kemudian belajar terus ketemu lagi MLM tahun 2007. Enggak sukses. Kan? Gagal. Terus ketemu lagi MLM tahun 2010. Gagal. Terus ketemu lagi MLM 2017. 1 tahun di MLM sukses. Ini sampai dapat mobil. Tuh. Nah, kemudian setelah itu ketemu AFC. Oh, gitu. Berarti udah banyak ya, Mbak, menjalankan bisnis MLM ini. Ya, kalau total saya belajar ya, saya bilang belajar di MLM itu saya 2003, 2007, 2010, 2017. Ini adalah MLM kelima. Oh, gitu. Ya. Kenapa Bu Ewin senang dengan bisnis MLM? Saya senang banget dengan multi level marketing bisnis karena bebas waktu, saya bisa ngerjakan kapan aja, saya nggak perlu saya nggak perlu absen gitu tiap hari, saya nggak perlu ceklok gitu kan. Terus saya bisa ngurusin suami sama rumah tangga saya kapanpun saya bisa. Gitu. Oh, gitu. Jadi bebas waktu ya, Bu? Pertama bebas waktu, terus kemudian time freedom, Pak. Bebas ya, ini bebas waktu sama bebas finansial ya. Ya, time freedom itu yang benar-benar dari suruh saya waktu umur 23 tahun
multi level marketing, wah ini bebas waktu ini sama bebas finansial ini harus aku dapatin ini, saya kayak gitu. Cuman karena umur segitu saya belum dapat ilmu-ilmu yang tepat gitu kan, makanya saya setiap ada MLM gitu saya diajak gitu, saya mau aja gitu. Tapi terbuka ya Bu? Saya terbuka banget, tapi lihat produknya Pak. Kalau produknya saya nggak pakai, nggak sesuai, saya nggak mau. Yang saya ikutin itu adalah yang saya memang butuh produknya dan saya pakai setiap hari. Itu ya Bu ya? Ya, karena saya percaya bahwa produk yang dijual secara multi level marketing itu selalu produk yang kualitas. Ya, agak terputus Bu. Agak terputus ya, teman-teman. Sinyalnya kali, Pak. Ya, karena perjalanan di mobil. Ini Bu Ewin sedang menuju Solo, Bu. Tadi lagi meeting grup dengan Magelang. Jadi dia lagi meeting dengan Magelang, sekarang lagi menuju Solo. Makanya on the way. Bangun grup terus seluruh Jawa kayaknya. Jawa Tengah, Magelang, Solo, Jogja. Nah, sekarang benar-benar putus deh. Sinyalnya. Iya, Magelang, Solo, Jogja. Jadi teman-teman sekalian yang ada di sini, kalau kita bisa belajar, ya kan, ilmunya Bu Ewin, kita bisa terapkan, itu pasti impact-nya akan sangat besar ke dalam grup kita. Itu sebabnya makanya kita undang. Oke, Bu, udah mulai kedengaran. Lanjut Bu. Tadi lewatin jembatan Pak, terus. Pantesan. Mohon maaf. Ya tapi ini semuanya baik ya. Jadi begini cara saya belajar. Ya, saya di AFC itu belum pernah saya satu kali pun menolak hadir di Zoom. Ya karena apa? Saya rasa ini penting gitu loh. Jadi walaupun saya di jalan, saya sering tuh ikut Zoom itu kan saya kalau ikut Zoom jarang tuh nyalain kamera, itu kadang-kadang karena saya di jalan, tapi yang penting suaranya volumenya saya kencengin gitu. Karena saya butuh ilmunya gitu. Jadi belajar terus ya Bu ya? Gimana Pak? Belajar terus ya Bu? Ya, saya harus belajar terus Pak. Kalau saya ngerjakan MLM ini nggak belajar, nanti saya nggak numbu-numbu Pak. Bener. Hebat ya Bu Ewin ya. Bu mau nanya Bu, Ibu kan ada ikut beberapa itu MLM yang lainnya. Kenapa Ibu nggak kapok gitu ya? Kau udah benar gagal. Karena kan kadang-kala kita ketemu juga orang yang kapok gitu loh Bu. Ya saya sebenarnya nggak kapok ya. Sebenarnya saya itu seneng MLM. Jadi gini, nggak kapoknya itu karena saya melihat produknya. Jadi setiap yang ditawarin ke saya itu kan produknya selalu bagus. Nah, kenapa saya lepas dari MLM yang lain-lain itu? Ketemu yang brengsek Pak di sana Pak. Manusianya yang brengsek Pak. Jadi yang membuat saya berhenti itu rata-rata manusianya Pak. Gitu. Nah, jadi makanya di AFC ini saya yakin insya Allah saya nggak berhenti karena apa? Pertama produknya bagus-bagus. Kemudian AFC ini mendidik kita untuk jadi manusia yang luar biasa. Pak Riki merasa nggak kita di AFC ini jadi luar biasa? Iya, benar. Luar biasanya begini Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kayak gini nih kita ketemu begini. Di multi level yang lain mana boleh Pak? Benar. Mana boleh. Nah di AFC ini mendidik kita untuk bisa punya jiwa yang benar-benar besar gitu. Untuk bisa berbagi kepada siapapun. Ya, benar, Bu. Ya, saya percaya satu kalimat bahwa ketika kita memberi lebih banyak, pasti kita akan dapat lebih banyak lagi. Benar. Gitu aja. Oke, Mbak Ewin. Tentang impian lagi, Mbak Ewin. Pernah nggak ada yang menertawakan impian Mbak Ewin? Yang nertawain impian saya satu, suami saya sendiri. Kok bisa? Yang ditertawain itu bukan impian yang memang mungkin menurut beliau mungkin enggak cocok gitu ya. Contoh nih ya,
sebutin impian saya yang diketawain ya. Satu impian saya yang diketawain itu adalah menjadi penari latar. itu, itu sama suami saya diketawain. Mami kepingin jadi penari latar gitu. Ya kan itu tulisan dari dulu kan, biarin aja, saya bilang kan. Ini saya sama ini gratis ya Mbak. Gimana? Gratis Mbak. Gratis kan ya Mbak. Ya. Bebas. Ya, pertama impian itu gratis. Yang kedua mungkin saat saya menulis penari latar itu pada saat itu saya memandang ibu saya, karena kan ibu saya penari nih ceritanya. Oh, gitu. Jadi saya melihat ibu saya dengan penari bisa punya duit, bisa nyekolahin anaknya 6 gitu kan, bisa sekolah sarjana, itu kan juga sudah luar biasa. Gitu. Jadi sosok ibu jadi panutan kita dong, kan gitu. Benar-benar. Nah, tapi seorang penari latar itu kan juga bukan impiannya suami saya, kan gitu. Benar. Jadi sehingga dia menertawakan saya, gitu. Tapi dengan impian-impian saya yang lain, gitu kan, yang selain itu yang saya sebutin, yang saya tulisin, itu suami saya mendukung semua. Karena apa? Yang saya tulis dengan yang dia tulis sedikit-sedikit ada yang sama. Gitu. Oh gitu. Ya. Bu Ewin bawa nggak buku impiannya? Nggak bawa. Saya nggak bawa buku impian Pak ini. Adanya agenda kerja. Oh iya benar. Action plan, buku action plan yang saya bawa. Oke. Good. Mantap Bu. Nanti deh di lain kesempatan. Iya Bu. Ya. Oke. Jadi Bu, sekarang lagi bangun itu ya, renovasi rumahnya ya Bu ya. Selain renovasi rumah, apalagi Bu impian dekat Ibu? Yang terdekat ya, yang terdekat itu yang terdekat pergi umroh Pak. Oh, tahun berapa Bu? Amin. Pergi umroh tahun ini, cuman kan ini belum dapat jadwal karena kan sekarang mendahulukan yang dulu cancel. Oh iya benar. Gitu. Oke. Jadi itu, terus kemudian yang paling deket banget ini sebenarnya pergi berlibur ke luar negeri Pak, gitu kan. Dan dapat juga dari AFC gitu kan, ke Dubai, tukar Turki. Sebenarnya saya juga suka Turki karena Turki itu adalah tiket saya yang kandas di tahun 2020. Gitu kan. Waktu 2020 kan lockdown tuh, jadi nggak boleh pergi. Jadi tiketnya itu dibalikin kan gitu Pak ceritanya. Oh, di MLM lain ya, Bu? Di perusahaan yang lama gitu kan. Saya dapat achieve Turki. Tapi karena nggak bisa berangkat, jadi diuangkan lah itu. Uangnya dicairin gitu. Nah, kan ini sekarang di AFC ada Turki lagi, tapi saya nggak bisa ambil Turki Pak karena saya lebih cinta Dubai. Oh ya benar. Saya mau Dubai tukar Turki, enggak deh, saya mau Dubai aja karena kemarin begitu Turki saya kandas, saya impiannya lebih gede lagi, saya harus ke Dubai. Di AFC terus Dubai tripnya. Dapat berapa Bu tiket Dubai di AFC? Saya dapat 1, Pak Firdaus dapat 1, kami dapat 2, semua tim kami direct semua dapat. Wow. Enak ya Bu, bisa berangkat bareng-bareng ya dengan tim. Ya seneng, tapi kan sekarang ini ternyata nggak bisa bareng juga karena kan teman-teman yang direct sponsor saya yang dapat Dubai rata-rata kan pada diambil produk Pak karena mereka nggak bisa cuti lebih dari 3 hari. Mereka nggak bisa cuti lama-lama. Satu, mereka juga banyak problem ya, nggak mau karantina lah segala macam kayak gitu. Jadi mereka ngambil amannya ditukerin sama produk. Iya Bu, karena banyak juga orang-orang yang masih kerja dalam tim Ibu ya. Benar, karena di tim saya ini belum ada, maksudnya belum banyak yang 100% all out di AFC. Maksudnya mereka tuh masih kerja, masih pegawai, ya masih karyawan, gitu kan. Tapi saya tetap happy, senang, bahagia lihat mereka karena mereka meluangkan waktunya untuk AFC. Gitu Bu ya. Oh. Gimana caranya ya Ibu bisa sampai merekrut seorang karyawan gitu Bu? Oh, kalau merekrut seorang karyawan itu sebenarnya ya simpel aja Pak.
selalu bilang ini ilmunya Bu Sido kita nih. Ilmunya Bu Sido saya itu kalau ngerekrut karyawan, saya juga tiru dari dia nih. Saya duplikasi maksudnya. Bahwa kalau kita kepada karyawan, bicaranya adalah mau nggak tamkam. Gitu. Gimana, Bu? Nggak kedengaran, Bu? Kurang jelas. Jadi menambah income. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ketemu dengan yang karyawan, saya sering ngomong bahwa pertanyaannya yang pertama, maukah kamu untuk menambah income? Kamu boleh kerja sekarang, misalnya sekarang gaji kamu 3 juta 1 bulan. Mau nggak kamu dapat tambahan income 1 bulan 3 juta lagi gitu, dari bisnis kamu sendiri? Emang bisa Mbak dapat 3 juta sebulan? Bisa gitu kan. Padahal saat saya prospek seperti itu saya 1 hari 3 juta Pak. Iya, benar. Tapi karena yang saya ajak ngomong ini karyawan yang gajinya maksimal 3 juta, nggak bisa dong saya bilang 1 hari 3 juta. Pasti dia nggak percaya. Benar. Kan? Tapi karena dia gajinya 3 juta. Nah, kalau misalnya kamu dapat tambahan income 3 juta sebulan gitu, terus gaji kamu kan jadi 6 juta tuh. Kamu mau nggak? Gitu. Nah, rata-rata mau, Pak. Iya, benar. Rata-rata mereka mau dan pasti caranya gimana. Nah, kalau sudah tahu caranya gimana, baru kita masukin kelas. Benar. Jadi orang-orang yang mau Ibu masukin ke kelas, Bu, ya. Jadi ada kayak training gitu ya. Iya, setiap di tim saya selalu ada training. Jadi orang pertama masuk itu selalu ada basic training kayak hari ini tadi. Hari ini tadi kan kami seharian semuanya sekitar berapa orang ya tadi ya? 25 orang ya tadi ada. Itu untuk melakukan basic training gimana mencapai toreda, gimana supaya cepat toreda gitu loh. Gitu. Karena kan rata-rata tim kami itu dapat toreda itu kan 2,5 bulan sampai 3 bulan udah toreda, Pak. Iya, memang bisa, Bu. Ya. Bisa, memang bisa. Kalau kita ikutin sistemnya memang bisa. Dan saya terus belajar untuk itu supaya teman-teman itu benar-benar toredanya cepat gitu. Ya, benar, Bu. Gitu. Benar. Ya. Sehingga dalam 1 tahun sudah bisa samurai. Ya, benar, Bu. Ya. Teman-teman udah lihat kan, udah dengar kan saksi hidup dari Bu Ewin. Ya, saya mencapai samurai saya kemarin di tahun 2021 itu 8 bulan, Pak. 2 bulan tuh saya sudah ronin. Ya, ketika 2 bulan tuh sudah ronin, maka mau nggak mau kurang 9 bulan lagi saya harus samurai, kan gitu, Pak. Benar. Tapi alhamdulillah afirmasi saya terjadi. Saya harus 8 bulan samurai karena 1 bulannya saya mau prospek untuk kejar shogun, kan gitu Pak. Benar. Akhirnya alhamdulillah dapat. Bu, kalau boleh tahu 1 hari presentasi berapa kali, Bu, untuk mencapai samurai? Dalam 1 hari presentasi berapa kali, Bu, untuk samurai 1 tahun 9 bulan? Jadi gini, kalau saya presentasi waktu saya ngejar samurai itu saya banyak dengan cara online, Pak, dapat orangnya. Gitu. Online itu maksudnya saya semua media sosial saya optimasi supaya orang benar-benar tertarik sama postingan saya. Oh, gitu. Ya, kemudian setelah udah terjadi obrolan, udah terjadi komunikasi, baru saya undang ke WA saya gitu. Tuh. Presentasinya saya nggak presentasi langsung, yang presentasi langsung 1 hari saya 2-3 1 hari. Kemudian kalau yang presentasi dengan landing page yang dari perusahaan itu setiap hari aja saya kirim ke 50 orang ada, Pak. Wow. Hebat itu nih. Kirimnya aja, Pak. Kirimnya aja memohon meminta supaya link ini dibaca, supaya link ini dibaca-baca gitu loh, supaya tahu perusahaannya, produknya, kan kayak gitu kan. Kita semua member AFC kan dapat landing page dari perusahaan tuh. Ya. Nah, saya menggunakan itu
Karena kalau alat bantu itu saya gunakan, itu memudahkan saya untuk presentasi. Landing page itu kan kita presentasi tanpa ketemu orangnya. Oke, berarti kirim landing page 50, tapi presentasi sendiri 3 orang. Satu hari Ya, ada 3. satu hari ada tiga, kadang-kadang tergantung. Pokoknya saya minimal sih 2-3 itu minimal, Pak. Yang jelas di mana saya ketemu orang, kemudian dia kepingin tahu, apa sih itu AFC, saya nggak mau lama-lama. Sekarang yuk, mojok sebentar. Itu. Sekarang nanti dia join atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting saya ngomong, dia tanya AFC itu apa, saya cerita di situ. Nggak sampai 15 menit kok nyampeinnya. Iya, benar. Benar. Gitu ya, Bu ya. Jadi Semuanya diperjuangkan, Pak, karena semua ini diperjuangkan, benar-benar diperjuangkan karena konnichiwa-nya di AFC ini, uang yang sudah disediakan ini benar-benar layak untuk diperjuangkan gitu. Makanya sampai kayak gini nih, kita di mobil aja saya bela-belain, udah lah nggak apa-apa di mobil, makanya Pak permisi ya, saya Zoom-nya di mobil nggak apa-apa ya, karena nggak apa-apa. Ya, ini yang kita bisa gitu loh. Ya nggak apa-apa, Bu. Ya memang ngerti, Bu. Kayak Ibu lagi bangun tim, Bu. Memang perlu kayak gitu, Bu. Iya. Iya. Jalannya orang sukses kayak begini kali ya. Iyalah, Bu. Mana mungkin kita enak-enak reba-reba. Zaman reba-reba udah mereka rebahan beneran, Bu. Yang reba-rebahan. Betul, rebahan beneran, betul. Oke, Mbak Ewin, sekarang kan Mbak Ewin udah posisi samurai. Terus rencana ke depannya apa, Mbak? Kalau rencana ke depannya harus Shogun dong yang jelas. Oh iya. Harus Shogun, Pak Firdaus harus Bushido, ya. Gitu, harus Bushido. Karena ya saya menyaksikan sendiri orang yang mengajak saya ini 2 kali terima uang 3,5 miliar. Gitu kan. Saya menyaksikan sendiri. Dan orang yang ngajak saya ini hari ini income-nya 1 miliar. Saya lihat sendiri. Gitu. Waduh, keren. Dulu waktu saya join, dia 100 juta. Hari ini kami 100 juta, dia 1 miliar. Ini nyata loh. Iya, benar. Nah, keren ya, Mbak. Ya, buat saya keren banget. Makanya saya selalu terima kasih sama AFC udah mengubah hidup saya selama 2,5 tahun terakhir. Ini sesuatu yang saya nggak pernah dapatin dari tempat yang lain. Bahkan di bisnis konvensional saya sendiri, rias pengantin, aduh, nggak pernah dapat segitu. Kalau rias pengantin kan musim-musiman ya, Mbak? Sebenarnya musim-musiman juga enggak sih, karena saya kan perias pengantin, bukan hanya pengantin aja yang saya kerjakan, saya juga make up artis konseptual. Jadi saya bisa ngerjakan di event-event apapun gitu. Jadi saya make up itu nggak hanya garap pengantin aja. Misalnya ada orang kayak misalnya Bu Halimah, misalnya anaknya ulang tahun ke 17 tahun, Sweet 17, pengen di konsep Cinderella gitu. Saya bisa kerjakan gitu. Gitu. Jadi sebenarnya juga nggak pernah mati juga gitu loh. Cuma mati banget itu, mati sak gitu kan waktu 2020 lockdown tiba itu. Corona. Itu yang membuat saya apapun yang terjadi nggak ada alasan untuk tidak mengerjakan AFC. Terus yang paling mendukung di bisnis AFC ini siapa, Mbak? Kalau yang paling mendukung yang pertama suami ya, karena dia lebih senang saya kerja begini daripada kerja ngerias. Gitu. Ngerias makan waktu ya, Mbak? Sebenarnya ya karena ini kembali lagi ke hobi, ke cita-cita, ke impian, kayak gitu-gitu kan. Dan kemudian sekarang ini saya walaupun nggak ada job rias pengantin atau mungkin berkurang ya, saya bilang berkurang ya, bukan nggak ada tapi berkurang ya. Berkurang secara income, tapi saya alhamdulillah bisa naik kelas di dunia rias pengantin gitu kan. Kalau dulu saya hanya rias pengantin, ketemunya hanya perias-perias aja, tapi saya naik kelas, saya meningkatkan kualitas diri saya dengan sertifikasi gitu. Jadi saya
kalau bisnis rias kan harus begitu. Semacam benar. kayak uji apa ya? Sertifikasi profesi gitu. Jadi profesinya harus diakui negara kalau ingin terkenal, kalau ingin dikenal orang kan gitu ya. Iya. Gitu. Betul. Kayak orang-orang yang kayak gini nih, kayak yang orang tambang di pertambangan itu ya, kerja di pertambangan itu kan harus sertifikasi juga. Benar. Sertifikasi di dunianya profesinya pertambangan itu dia bagian apa? Bagian ngebor kah? Bagian gali kah? Kan gitu. Kayak gitu-gitu Benar. sama. Merias pengantin begitu juga. Oh, oke. Jadi kalau sekarang di dunia rias pengantin, kegiatan saya yang lebih banyak adalah mengajak perias-perias pengantin itu untuk sertifikasi, untuk menaikkan kualitas diri supaya dia bisa diakui di masyarakat manapun dengan nilai di atas rata-rata. Gitu. Oke. Jadi maksudnya Nah, Ibu, itu pun sertifikasi juga dibayari AFC, Pak. oh ya? Oh, Iya maksudnya dong. dari bonus AFC. Ya, dari bonus AFC saya alokasikan untuk sekolah lagi dunia make up gitu. Oh, gitu ya. Ya, Benar nih. jadi supaya tetap berprestasi, supaya bisa jalan kerjaannya, supaya saya tetap bertambah kualitas gitu maksudnya. Oke. Karena banyak orang yang menganggap nggak ada hubungan gitu loh. Tapi ternyata ini sangat mendukung profesional Apa? Bu Ewin ya. Betul, apalagi sekarang ada serum. Apalagi Iya. sekarang ada serum dan saya suruh. Wah, ini saya seneng banget karena setiap klien rias pengantin lagi ngobrol-ngobrol gitu, bicara-bicara konsep, nanti saya selipin lah AFC. Nanti kalau kamu make up di sini serumnya pakai ini gitu-gitu. Wow. Sambil Gitu. menyelam Jadi minum air ya. iya, Sekalian promo ya, Mbak. iya sekalian. Jadi kita nanti biar nggak kehilangan apa ya, kehilangan sales juga gitu. Misalnya dia nggak masuk, nggak jadi nggak apa batal rias pengantinnya ya nggak ada masalah. Tapi kan dia sudah dengar saya ada AFC. Gitu. Iya, benar. Setidaknya saya sudah memberikan informasi tentang AFC ini ke lebih banyak orang gitu. Benar. Membuka pintu ya, Bu. Iya gitu. Jadi saya kalau ditanya sama teman-teman perias, Ewin kamu sekarang nggak ngerias lagi toh? Ngerias tuh masih, koleksiku tambah banyak, bertambah nih pandemi gitu kan. Kok kamu sekarang tak lihat postinganmu kok pergi-pergi terus katanya kan. Keluar luar kota, keluar luar pulau, mereka bilang kayak gitu. Ya, saya bilang karena saya bangun jaringan, saya ngomong langsung karena saya sedang bangun jaringan saya di AFC. Kamu mau? Gitu. Jadi gimana tanggapan mereka, Bu? Ya mereka selalu tanya, bagi mereka yang nggak ngerti bisnis jaringan, mereka tanya apa itu bisnis jaringan. Nah duduk sini, mojok dulu, kita ngobrol dulu, ngobrol dulu. Gitu Pak, nggak pernah buang waktu, sayang. Benar. Kesempatan ya, Mbak. Iya betul. Benar, Bu. Hebat ya, Bu ya. Oke. Terus Apalagi Bu Halimah? Bentar, Mbak. Ini ada yang nanya nih, Mbak. Boleh, dengan senang hati. Iya. Ibu Iwin masih tetap terima job make up setelah menjalani AFC ini dari Bulia. Oh, masih. Saya ini masih terima job. Job make up itu saya tidak, pekerjaan rias pengantin saya nggak bakal tinggalin. Gitu. Saya tetap kerjakan. Jadi nanti kalau teman-teman AFC nanti ada yang mantu atau mau menikah, boleh panggil saya. Itu salah satu bonus dari kerjaan AFC. Ya. Banyak kenalan dengan orang-orang dengan beragam background. Benar Pak, benar. Saya ngerjain AFC Pak. Jadi berteman sama dokter-dokter, sama bidan-bidan, sama para medis ya, orang-orang yang selama ini sulit saya temui. Di AFC saya bekerja dengan mereka.
Jadi tambah wawasan ya, Mbak? Iya, itu yang saya suka. Temannya juga bertambah ya, Mbak. Background temannya jadi bertambah ya. Ya, background teman-teman jadi bertambah. Yang biasanya saya ketemunya hanya Putus. prias-prias aja, sekarang bisa ketemu dokter, punya teman paramedis, punya teman apa namanya? Ya banyak lah mereka yang rasanya nggak importir, ada importir gitu kan. Kita berteman orang-orang AFC kan banyak pengusaha-pengusaha besar juga kan. Jadi itu orang-orang yang saya kayaknya nggak mungkin ketemu gitu loh. Tapi di AFC bisa ketemu, Nggak mereka bisa kedengeran, Bu Ewi. ngobrol. Halo? Iya, sekarang kedengeran. Oke. Nah, maksud saya satu kebahagiaan saya ngerjakan AFC itu, saya yang biasanya ketemu dengan perias-perias pengantin gitu kan, tiba-tiba bisa berteman, bisa bekerja bareng dengan Nggak dokter, kedengeran nih. bidan, dengan importir, dengan security, dengan tukang pijat, kayak gitu-gitu. Kami bekerja bareng gitu loh. Oke. Nah, itu yang saya temui, seneng banget. Iya, benar. Padahal banyak orang bilang kalau kita kerjain MLM, teman kita berkurang ya. Ternyata enggak ya, Bu ya. Malah bertambah banyak ya. Enggak. Teman-teman saya yang berkurang, saya rasa enggak berkurang ya. Saya simpel aja sih menanggapi mereka yang misalnya gini nih, saya satu ucapan pedes yang dari teman saya sendiri tuh begini nih. Waktu saya tawarin dia, saya baru bilang AFC gitu aja. Dia bilang begini, MLM toh, tipu-tipu. Pasti nanti habis di situ, katanya kayak gitu. Terus saya bilang begini sama dia, kamu sudah pernah tahu MLM, sudah pernah masuk MLM? Terus dia bilang, udah paling gitu-gitu aja, tipu-tipu, duitku habis di MLM. Terus saya cuma bilang, itu karena kamu yang kurang pinter. Saya bilang begitu. Coba kamu ada di AFC, kamu pasti nggak bakal temui kegagalan kayak gitu. Karena di AFC itu dikasih tahu semuanya, rahasianya, bumbunya dikasih tahu semua. Saya bilang Halo, nggak begitu. kedengeran, Mbak. Halo? Ya. Iya. Ya. Jadi Oke. saya sampaikan kepada teman-teman yang menolak saya, yang sampai dia itu bilang MLM tipu-tipu kayak gitu-gitu, saya suka bilang bahwa itu kamu bilang tipu-tipu karena kamu belum pernah sukses di bisnis MLM, gitu kan. Saya bilang sama dia, saya nggak ada cita-cita masuk MLM loh. MLM ini bukan impian saya, gitu. Saya impiannya itu sekolah make up, rias pengantin itu impian saya. Tapi MLM ini yang bawa saya sukses di sana, gitu loh, mencapai semua impian-impian saya, gitu. Jadi sebagai penata rias juga sukses, bisa dapat sertifikasi, gitu ya, Bu Ya, Ewin? harus Pak. Jadi di dunia make up itu saya harus terus naik kelas, gitu kan. Harus terus naik kelas karena biar tambah kualitas diri gitu. Benar. Karena tidak banyak Pak perias-perias itu yang bersertifikasi Pak, yang bersertifikat itu nggak banyak. Gitu. Iya, harus sekolah. Di Indonesia ini, ya misalnya di Indonesia ini ada 1 juta perias misalnya ya, yang sertifikasi paling-paling 50%-nya. Oh. Gitu ya. Iyalah. Nggak terlalu banyak karena banyak orang, yaitu kembali lagi ke impian mereka ya. Passionnya dia itu sebagai perias untuk bagaimana, untuk hanya sekedar perias di rumah terus pergi-pergi ngerias gitu aja, atau mau berkarir di dunia riasnya. Kalau mau berkarir ya harus tempuh sertifikasi sampai lebih tinggi lagi, sampai jadi master, kan gitu. Ada tingkatan-tingkatannya ya, Mbak? Ya, benar. Gitu. Oke. Ini ada yang tanya nih, Mbak. Gimana Mbak Ewin? Mbak Ewin prospek orang yang nggak punya modal buat join.
Yang nggak punya modal buat join. Oke, kalau nggak punya modal buat join, biasanya saya suka tanya, kenapa kamu nggak punya modal? Kamu bangkrut, jatuh bangkrut, dari bisnis terus kamu bangkrut, atau kamu memang benar-benar nggak punya duit karena memang nggak ada duitnya, tapi kamu ada kemauan. Saya suka tanya begitu. Nanti ketika dia jawabannya, aku baru bangkrut Mbak, nggak punya duit. Nah, di situ saya ajak bicara ke impian. Gitu, untuk bangkitin dia. Karena dia sudah berbisnis kan, sudah pernah bangkrut, jadi sudah pernah berbisnis, sudah pernah jatuh. Maka dia sebenarnya tahu jalan untuk bangun, tahu. Cuman dia butuh teman untuk ngajak bangun. Iya. Gitu. Nah, saya kalau nawari yang seperti itu ya, saya temenin dia, harus dibangunin. Nanti caranya gini, ajak ketemu temen kamu satu sama aku ketemu, saya bantu bicara. Itu. Iya. Gitu. Gitu. Kadang-kadang kan orang yang bangkit itu kan mau bangkit lagi nggak bisa, itu kan pertama kan ada yang karena dia mungkin drop ya namanya orang bangkrut jatuh bangun kan mesti punya mental, kan mentalnya tergantung mereka ya. Ada yang mentalnya mereka kurang, mungkin dia malu ketemu orang, kan ada yang begitu. Atau ya mungkin masih nanti dulu deh, aku malu, biasanya aku punya usaha sekarang nggak punya usaha gitu kan. Iya. Jadi down ya. Ya. Mungkin. Nah, orang-orang seperti itu justru saya suka, karena saya suka rangkul orang-orang seperti itu, karena orang seperti itu bukan butuh ini, dia butuh orang yang bisa dampingi dia untuk kembali bangkit. Iya. Butuh teman. Betul, buat curhat ya Mbak. Ya, bukan buat curhat sebenarnya, butuh teman buat mendukung, menemukan solusi masalah dia gitu. Kalau sebenarnya kalau teman curhat sebenarnya saya nggak tertarik ya. Ada sih beberapa teman yang dia itu bawaannya ke saya masih curhat terus gitu kan ya. Saya bilang kan saya ini bukan tempat sampah. Saya bilang kan saya ini teman kamu gitu. Tapi boleh nggak saya nggak jadi tempat sampah kamu? Saya bilang gitu. Maaf ya, saya nggak suka basa-basi Bu Halimah. Jadi kalau berteman saya ya apa adanya aja. Kalau kamu baik, kalau kamu nggak baik ya nggak baik aja, nggak apa-apa. Jangan pura-pura baik gitu kan. Di belakang malah nunjuk ya. Iya betul gitu. Ini ada yang nanya juga nih Mbak. Bu Ewin, tolong dari Pak Gianta. Bu Ewin, tolong caranya mojok 15 menit menjalankan AFC. Garis besarnya aja. Oke. Jadi gini, kalau saya ngajak mojok orang langsung 15 menit itu hanya bicara tentang begini. Rata-rata kan begini tuh. Emang pertanyaan mereka begini rata-rata. Gimana caranya? Emang bisa caranya gimana? Ayo bisa caranya, ayo mojok sebentar. Ngopilah kita mojok sebentar gitu. Di situ saya cuma bilang ya, fokus ya, HP-mu ditaruh, dengerin saya bicara. Itu saya suka bilang seperti itu. Permisi ya, saya menyampaikan informasi ini adalah untuk kepentingan income kamu ke depan. Gitu. Jadi saya cerita dulu, saya ngerjakan ini sejak 2 tahun yang lalu gitu kan. Kalau kita ngerjakan AFC, kenapa saya ajak kamu AFC? Karena AFC ini duitnya banyak. Ngerjakan AFC duitnya banyak. Pasti pertanyaannya, duitnya emang dapat berapa gitu kan? Nah, ada 5 juta sampai 3,5 miliar. Kamu suka yang mana? Saya kasih pilihan gitu. Emang kalau 5 juta bagaimana? Kalau 5 juta berarti harus punya 100 pairing. 100 pairing ini uangnya sekian. Saya ceritain gitu. Nah, nanti ketemu tuh caranya bagaimana. Nah, caranya kamu harus beli. Saya bilang harus beli produk 3,5 juta untuk Ruby. Gitu. Nah, jadi nanti dia pulang setelah 15 menit saya ngobrol sama dia pulang, saya pasti kasih PR. Oke ya, sekarang PR kamu adalah cari duit 3,5 M, 3,5 juta untuk kamu bisa join Ruby. Nanti kamu kalau sudah ada duitnya, langsung kabari saya, barang saya kirim, kamu saya daftarin. Gitu. Dan rata-rata dalam 1 minggu itu pasti oke, udah closing pasti. Berarti banyak yang daftar ya Mbak? Kayak yang mojok 15 menit.
pasti mereka yang saya ajak ngobrol-ngobrol langsung itu rata-rata masuk sih. Alhamdulillah, rata-rata masuk. Dan sekarang mereka lagi pada kejar diamond, maksudnya supaya jadi diamond gitu. Terus ada yang kejar toreda, ada yang dia mau suka jalan-jalan, dia mau kejar tripnya ada, mau ke Labuan Bajo aja ada. Jadi tergantung sih orang yang prospekan saya itu rata-rata ada yang suka bisnisnya, ada yang suka mau ngambil trip jalan-jalannya macam-macam gitu loh. Jadi tidak semuanya mereka fokus untuk makan produknya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oh, ini ada. Bu Ewin, makasih Mbak Ewin. Terima kasih Mbak Ewin, mantap caranya. Ada lagi? Pokoknya jangan buang waktu. Pokoknya kalau lagi ketemu orang yang sudah tanya apa itu AFC, sudah jangan buang waktu. Langsung ngomong di situ tentang bonusnya, kasih uang orang lebih melek. Kasih angka di situ. Saya suka bilang begitu. Bonusnya itu banyak loh bonusnya. Bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Nah, bonus tahunannya ini mulai dari 5 juta sampai 3 miliar. Kamu suka yang mana? Gitu dia ya. Berpikir nanti. Kalau dia suka, ya aku yang 75 juta aja itu berarti samurai. Hebat. Samurai berarti kita harus jadikan dia samurai dong. Benar. Tuh. Ya, itu suka dukanya, Pak. Suka dukanya tapi berhasil ya, Mbak Ewin? Ya, diperjuangkan, Bu. Jadi benar-benar diperjuangkan. Iya. Ini ada yang nanya lagi, bukan ada yang nanya. Pernah nggak Mbak Ewin kasih titik gratis buat yang mau join? Pakai apa? Beli apa? Kasih apa? Pernah nggak Mbak Ewin kasih titik gratis buat yang mau join? Nggak pernah, nggak boleh. Semua orang yang join harus bayar. Harus beli ya. Untuk sukses harus bayar harganya. Kalau gratis keenakan ya Mbak? Saya nggak pernah mendapatkan sesuatu gratis untuk bisnis. Jadi orang yang masuk ke saya harus bayar. Saya LOP aja bayar. Saya training aja bayar. Kamu mau masuk, bayar. Kamu mau bisnis, mau kaya, bayar. Iya, betul. Belum pernah satu kali pun, dan saya nggak akan pernah kasih titik sama orang. Nggak akan pernah, karena itu bukan duplikasi yang bagus. Benar. Oke. Pak Riki, monggo. Oke, Bu Haliman, orang Solo tinggal di Solo atau bagaimana? Saya tinggal di Solo, aslinya Bogor, Mbak. Oh, aslinya Bogor, tinggal di Solo. Berarti bisa ketemuan dong, bisa jalan-jalan dong. Boleh. Suami yang orang Solo, tapi sekarang hadir. Ini di sini ada. Tapi ya, lagi kerja. Ya. Kenapa? Oh iya. Salam kenal buat suaminya. Kapan-kapan kita wedang ya. Iya, suami saya nggak di sini. Di sini ada lagi Zoom juga. Oh, lagi Zoom juga. Dia di luar kota gitu. Iya, di Vietnam, Mbak. Oh, di Keva. Vietnam. Oh, Vietnam. Oh, Masya Allah di Vietnam. Oke. Yang kemarin jadi host dengan Pak Firdaus. Pak, iya, betul. Betul, saya lihat. Ya. Oke. Lagi berjuang juga dari bangun di Vietnam. Ya, sama-sama kita, Pak. Kita pokoknya hari ini ketemu, ya bulan depan harus ketemu lagi, tahun depan harus ketemu lagi. Kemarin waktu di Borobudur, saya sebenarnya rindu banget kepingin ketemu teman-teman gitu kan. Tapi ya apa daya. Situasinya seperti itu jadinya. Aduh. Sudahlah, yang penting kita semuanya happy gitu kan. Dan sampai hari ini konnichiwa lancar jaya. Lancar jaya, benar. Hebat pisan. Gitu. Iya. Monggo Pak Riki. Bu Ewin pernah ketemu nggak di dalam grupnya
yang tadinya aktif terus tiba-tiba mungkin dia merasa kecewa karena perkembangannya lambat atau gimana, akhirnya dia kurang aktif lagi. Nah, gimana caranya Bu Ewen? Banyak. Ya, gimana caranya Ibu Ewin menghadapi mereka? Ya, ini saya juga seneng banget ya. Jadi kalau ketemu mereka yang dulunya aktif, terus tiba-tiba nggak aktif lagi karena kecewa. Biasanya orang-orang yang nggak aktif-aktif itu biasanya saya suka tanya-tanyain, Pak, cari tahu. Saya cari tahu ini kenapa kok sekarang nggak aktif. Ketika ketemu masalahnya dia kecewa, dikecewakan upline-nya, dikecewakan apa-apa. Rata-rata kecewanya itu hanya kecewa yang benar-benar apa ya? Ya benar-benar mengecewakan sih, dan saya sebenarnya nggak suka juga dengan cara-cara seperti itu. Dan saya suka bangkitkan dia untuk bangun lagi, lupakan yang kemarin, kita bangun baru lagi, ikuti rule yang ada gitu. Yang ikuti sistem yang ada ini, jangan belok-belok ngikutin sistem-sistem yang dibuat oleh upline kamu. Kayak gitu. Karena AFC ini kan terbuka luas untuk siapapun. Itu nggak boleh ada yang ditutup-tutupi informasi AFC ini. Siapapun harus mendengar. Siapapun harus dapat informasi tentang AFC. Gitu loh. Kalau kita bisa sukses bareng-bareng naik panggung bersama-sama itu kan lebih senang, Pak. Benar. Iya. Benar. Kalau menghadapi mereka sih yang paling mendasar ya pasti harus dari hati ke hati, mesti tahu dulu dia itu karena apa gitu kan, kenapa, masalahnya apa kan gitu mestinya ya. Tapi begitu masalahnya kita sudah tahu, pasti kita langsung suruh mereka untuk lupakan yang kemarin. Karena kalau kita nggak melupakan, kita nggak bisa ngerjain yang baru loh, Bu. Iya, betul. Kalau kita terngiang-ngiang dengan masalah-masalah tok, ya udah gimana kita mau maju. Iya, betul. Benar. Gitu. Bu Ewin mau nanya nih, pada waktu penjelasan ini kan banyak orang bilang, oh harganya mahal gitu. Terus Bu Ewin gimana menanggapinya? Nah, ini tadi juga saya sharingkan nih tentang harga mahal nih ke teman-teman waktu training tadi gitu kan. Yang bilang saya dibilang mahal itu justru kalau saya jual maksudnya kasih sensei suruh ya. Ya. Jadi sensei suruh itu semua bilang mahal gitu kan. Terus saya suka jawab, Ewin, serum kamu itu mahal sekali. Saya simpel aja jawabnya, lebih mahalan HP kamu loh, lebih mahalan iPhone kamu loh. Saya bilang begitu. Ini fakta. Ini fakta. Jadi mereka otomatis, oh iya ya, mahalan HP aku ya. Lah iya, berarti sensei suruh murah. Saya bilang gitu kan. Dengan manfaat yang sedemikian rupa gitu kan. Terus saya sampai pernah tuh berhitung sama teman-teman sesama perias nih ya. Ewin, kamu nggak sayang tuh sensei suruh kamu kasih pengantin katanya kan, itu mahal katanya kan. Saya bilang, saya enggak, karena saya butuh kualitas, karena sensei suruh ini mampu memperbaiki masalah kulit. Saya bilang gitu kan. Seperti itu. Nah, karena sensei suruh ini mampu memberantas masalah kulit. Kalau kita bilang mahal, coba kita berhitung. 3.500.000. Ini habis satu botol itu selama 6 bulan. 6 bulan kita bagi dengan 30 berapa? 6 bulan 30 hari ya, Pak. Ya. Jadi ketemu satu bulannya kan 30 hari dibagi kali 6 dibagi kali 30. 3. Kemudian ya, 6 intinya itu selama 6 bulan habis. Itu kalau di rata-rata kita pakai sensei suruh, satu harinya tuh nggak nyampe 20.000 gitu. Benar. Aku bilang sama teman-teman saya yang perias, 20.000 aja kita bisa sehat maksimal, kulitnya terawat indah, saya bilang gitu kan. Masa kamu mahal gitu kan. Padahal rokok kamu, pulsa kamu, kuota kamu, sebenarnya kalau kita berhitung jauh dari serum ini. Kalau saya berhitung ke sesama perias nih suka begitu gitu. Akhirnya mereka berpikir, oh iya ya, bener ya. Cuman satu hari dia membandingkan dengan pengeluaran dia yang lain gitu loh. Terus dia bilang, oh iya bener ya. Akhirnya beli. Gitu.
Ada juga yang bilang begini, tidak semua orang punya uang 3.500.000 untuk beli sensei suruh ya Pak. Win, kalau aku bayar separuh dulu gimana? Gitu kan. Kalau aku bayar separuh dulu, ini saya berikan ke kamu karena kamu sudah teman baik sama aku. Tapi jaga kepercayaan saya ya. Kan? Kamu mau kasih separuhnya lagi kapan? Saya bilang gitu. Dia bilang 2 minggu. Oke. 2 minggu, tanggal sekian 2 minggu. Pastikan 2 minggu saya nggak usah tagih, kamu sudah bayar separuhnya. Nah, itu alhamdulillah kepada teman-teman saya yang seperti itu, mereka mungkin karena tahu saya ya, kita udah berteman baik, jadi mereka itu nggak pernah ingkar janji. 2 minggu persis dia bayar langsung. Win, aku sudah transfer kayak gitu. Nah, ini saya perlakukan hanya kepada teman-teman dekat ya Pak ya. Teman-teman dekat maksudnya begini, teman-teman yang mereka itu selama ini sudah dukung karir saya gitu. Saya baru berani yang kayak gitu. Tapi kalau kepada orang yang baru kita kenal, oh itu kayaknya nggak mungkin banget gitu. Karena uang ini sensitif ya. Dan produk kita ini produk eksklusif, produk nilainya tinggi. Maaf ya, satu subarasi kalau dipinjam orang nggak dibayar, kita juga pusing. Gitu kan? Itu menghantui, satu subarasi menghantui gitu loh. Jadi makanya kalau ada yang bilang sama saya, Win, sensei suruh kan 3.500.000, gimana kalau aku separuh dulu? Ini tidak semua orang saya kasih untuk bisa kasih separuh lagi. Gitu. Saya pernah ngelakuin ini nih satu kali saya ngelakuin. Oke, kamu tak kasih barang, kamu bayar sekarang 1, tapi separuhnya kamu bilang sendiri 2 minggu lagi. Tolong 2 minggu lagi nggak usah aku tagih, kamu langsung transfer ya. Saya bilang kayak gitu. Jadi soalnya begini, yang orang banyak bilang sulit banget ya cari duit, dia bilang kan. Saya nggak bilang begitu. Siapa bilang cari duit susah? Kalau kamu ada di AFC, kamu nggak kesusahan cari duit. Yang susah itu adalah, yang lebih susah itu adalah menagih uang kita sendiri. Menagih uang kita sendiri, kita itu lebih sulit, Pak. Coba, Pak Riki, kalau temennya punya hutang sama Pak Riki, coba ditagih. Mana lebih sulit Bapak nagih sama Bapak ngasih duit dia? Nah, seperti itu. Makanya saya kalau nggak pernah ngasih titik, nggak pernah ngasih kosongan orang, maksudnya ngasih titik orang untuk saya nggak pernah, satu kali pun saya nggak pernah. Karena itu bukan cara untuk membuat dia sukses. Itu menurut saya pribadi itu nggak bagus, karena saya sendiri tidak pernah mendapatkan gratis untuk sebuah bisnis. Itu benar Mbak, benar ya. Itu tidak gitu, bisa Pak. duplikasi juga ya. Benar. Kalau yang pokoknya intinya, kalau yang bilang mahal, saya langsung breakdown, dibagi berapa habisnya tiap bulan, berapa gitu, ketemunya satu hari berapa. Nanti dia akan comparein tuh dengan pengeluaran dia. Dan itu pasti kita menang. Pasti AFC ini pasti menang, karena kita berhitungnya lebih besar pengeluaran orang daripada pengeluaran untuk beli produk ini. Ya, benar Bu. Ya, apalagi Bu Halimah? Ya, bentar. Ini ada pertanyaan lagi dari Eris Sakarti. Mbak Iwin pernah nggak down katanya? Saya pernah down. Pernah down di AFC? Ya, belum pernah. Berarti saya belum pernah down di AFC. Ini saya terus senang ya, terus senang karena terus ya. Tiap hari ya, kondisi saya harus lancar. happy selalu. Yang membuat saya nggak pernah down, saya bilang nggak pernah down, bukan ini benar terjadi, saya nggak pernah merasa down di AFC. Karena sejak saya diamond sampai dengan hari ini, hampir 2 tahun ya, dari sejak 1 Januari 2020 saya diamond sampai hari ini, saya belum pernah bolong satu kali pun konnichiwa saya. Bagaimana saya mau down? Lancar terus ya Mbak konnichiwanya. Amin. 1 juta saya syukuri, 2 juta saya syukuri, 3 juta saya syukuri, 4.500.000 saya syukuri,
Semuanya datang tiap hari. Siapa yang mau kasih kita di masa pandemi kayak begini? Segitu setiap hari, nggak pernah putus. Kalau boleh minimal berapa Mbak konnichiwa-nya? Paling minim? Paling minim, paling jelek ya 2,1, 2,2. Paling jelek. Minim, paling jelek ya. Paling besarnya Ya. Mbak? Paling besarnya pernah 6,7 pernah. Wow. 5,9 pernah. Teman-teman, ini bonusnya di kakinya Bu Ewin ya. Belum lagi kakinya Pak Firdaus ya, titik Pak Firdaus ya. Beda kan? Ya. Kami punya tim, ya kadang saya kerja di kanan, kadang saya kerja di kiri, Pak. Jadi kami kan memang udah komitmen, jadi kami bagi tugas ya, Pak. Jadi di mana di situ yang ada, kami lebih sering datang di mana di situ yang ada masalah, gitu kan. Yang ada masalah di situ apa? Begitu masalahnya kita kasih solusi, kita betulin, nggak bisa terjadi perbaikan, saya tinggalin sebentar, saya kerjakan yang lain. Karena tim saya nggak hanya itu aja. Benar. Saya lebih banyak fokus kepada orang-orang yang mau bekerja. Gitu. Mereka WA saya ini nggak berhenti tanya begini, Mbak Ewin gimana caranya, Mbak Ewin gimana caranya, Mbak Ewin gimana caranya. Saya hanya fokus kepada mereka, kepada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untuk bagi jejak saya ke mereka, untuk bagi, bukan saya hanya sekedar cerita tentang ini loh income aku segini gitu kan. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Bukan itu, gitu kan. Tapi saya begitu tim saya melihat Mbak Ewin konnichiwa nggak pernah bolong satu kali pun, ya ampun gimana caranya, kan gitu mesti kan. Nah di situ saya langsung kumpulin mereka yang pingin tahu caranya, kumpul sekarang, ngobrol di sini, nggak usah banyak orang, maksimal 5. Nggak butuh banyak orang karena saya butuh fokus. Saya butuh fokus karena kalau saya mengerjakan 5, saya deketin masalah kamu ini, masalah kamu ini, masalah ini, masalah ini, saya bisa selesaikan urusan itu, Pak. Tapi kalau untuk caranya bagaimana, tapi banyak orang, itu tidak efektif juga. Gitu. Ini caranya gimana itu untuk tahu rule-nya, caranya harus begini, gini. Dalam artian tuh untuk menjelaskan step by step-nya gitu kan. Kalau one on one gitu kan lebih nyaman ya. Dalam artian bukan saya yang nyaman, dianya yang belajar itu nyaman gitu. Benar. Karena kan dia yang punya masalah. Karena dia yang punya masalah. Jadi kalau dia dengan saya mengajak dia one on one, dia merasa saya ini memperlakukan dia baik banget gitu loh, memperlakukan manusia baik banget gitu loh, enggak ditemukan di tempat umum, enggak ditemukan di banyak orang, jadi diajak ngobrol sendiri, terus jadi tahu, jadi selesai masalahnya, gitu. Benar. Gitu. Mbak Ewin boleh tanya nggak? Sekarang direct sponsornya berapa? Sebagai samurai. Direct sponsor saya nggak nyampe 35. Wow, berarti lebih banyak kerja di dalam tim ya? Dari segini, direct sponsor saya itu nggak nyampe 35. Di setiap direct sponsor saya itu pasti minimal semangatnya kayak saya gini nih, gitu. Mereka yang punya impian semua, gitu. Dan saya dapetin, karena saya menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistemnya, harus duplikasi. Jadi saya duplikasikanlah ke direct saya itu, direct saya menduplikasikan lagi ke directnya lagi, sampai ketemu orang yang tepat, sampai benar-benar kita sekarang menjadi besar. 35 ya? Kan, ya. Itu aja segitu sudah bisa samurai loh, Pak. Iya, benar. Kalau Pak Ewin direct sponsornya berapa, Bu? Kalau Pak Firdaus malah nggak banyak. Banyakan saya daripada dia. Gitu. Kita lebih ke membangun jaringan ya, lebih ke membangun tim ya, lebih ke kedalaman tim kita ya, Pak ya. Gitu, karena
dari awal Pak Niko presentasi saya perhatiin bahwa kalau kamu cari sponsor terus, kamu mati-mati cuma jadi samurai. Masih ingat, pernah ingat nggak Pak Niko bilang begitu? Iya, iya, benar. Kalau kamu cuman jualan-jualan aja, kalau kamu cuma cari sponsoran aja, kamu mati-mati paling banter cuman samurai, gitu kan? Tapi kalau memang kamu mau membina tim, kalau kamu mau jadi Bushido, mau jadi daimyo, mau jadi shogun, ya harus bangun tim. Nah, ternyata benar ketika saya lewatin kemarin waktu ngejar shogunnya Pak Firdaus itu kan kami keluar luar pulau, Pak. Nah, dari situlah saya merasakan, oh iya ya, bangun tim kayak gini ya, bangun tim. Oh ya, berarti untuk besar memang bangun tim. Saya sudah 4 bulan ini nggak ada sponsoran, Pak. Income saya dari pairing. Gitu. Sudah 4 bulan. Gitu. Nggak fokus untuk cari sponsor, tapi saya lebih banyak bangun jaringan. Tapi percaya nggak, sponsoran tetap ada. Karena apa? Orang-orang yang saya bantu itu rata-rata ada yang postingan saya di media sosial itu menarik perhatian mereka untuk belanja. Gitu. Jadi artinya 4 bulan ini direct sponsor saya itu bukan saya yang prospek, bukan saya yang closing, tapi orang itu closing saya. Mbak Ewin, aku bisa beli nggak? Oh, bisa banget. Mbak Ewin, kalau aku beli 6 dulu bagaimana? Oh, boleh banget. Dikirim kemana? Alamatnya di mana? Gitu. Ada itu, bukti-bukti chatting saya. Saya nanti bisa kirim ke Pak Rik gitu. Orang-orang yang sudah lihat closing yang maksudnya yang tanpa saya prospek gitu loh. Iya, bisa. Gitu. Hanya karena dia lihat postingan-postingan saya, hanya perhatiin status saya, perhatiin Facebook, pokoknya kegiatan saya diperhatiin banget gitu loh. Terus sehingga tiba-tiba dia, Ewin, ini aku baca-baca itu kok katanya harus diamond. Kalau aku nggak diamond gimana? Oh ya nggak apa-apa. Kamu mau apa? Aku yang 6 box aja katanya. Oh iya itu nanti namanya Sapir, saya bilang begitu. Justru malah dia itu tahu tentang AFC itu dari Google, dia googling sendiri gitu. Tapi begitu dia lihat postingan saya kok sama mungkin gitu ya, kok sama yang di postingan ini sama ini, akhirnya beli. Berarti dia Mbak Ewin kenal dia dong ya? Enggak, sampai sekarang belum pernah ketemu. Wow, full contact dong berarti. Itu ya nggak ngerti ya, orang yang like Facebook itu kan ya saya nggak tahu siapa aja Pak orangnya Pak. Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Yang like Instagram, yang komentar juga ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Gitu. Benar. Ini ada pertanyaan nih. Boleh. Gimana Mbak Ewin kalau tim yang nggak mau diduplikasi, terus terus nggak pede ya? Atau nggak pada mau minta didampingi terus. Terus nggak pede. Nggak pada mau didampingi, nggak mau didampingi leader. Ya, nggak mau didampingi. Kalau nggak mau didampingi leader, berarti dia sudah pinter dong. Saya senang banget kalau ada yang kayak begitu. Kebanyakan justru terbalik nih, Bu. Kalau nggak pede maksudnya. Nggak pede, pede. Oh, nggak pede. Maksudnya nggak pede untuk... Iya, nggak pede. Oh, artinya dia nggak mau duplikasi kita. Jadi dia nggak pede dan dia mau didampingi terus. Minta didampingi terus? Iya, nggak pede dia. Nah ini sebenarnya harus masuk kelas pengembangan diri. Iya, kalau menyikapi orang-orang yang nggak pede, ini sebenarnya simple aja. Pertama, harus masuk kelas pengembangan diri karena apa? Di situ kita dilatih mental kita untuk percaya diri, gitu, ya. Dan ikut kelas pengembangan diri itu tidak harus yang kayak
Kalau bisa ikut John Robert Power itu jauh lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa ikutin di John Robert Power juga nggak apa-apa. Kita di tim kami ini ada captaining gitu kan. Jadi setiap tim itu kan selalu. Halo? Ya. Halo, Dengar ya, halo. Pak? Iya, Dengar. kedengeran. Dengar ya Bu Halimah? Ya, dengar. Kedengeran. Ya, dengar. Halo? Dengar Ya, Bu ya. Halimah? Halo, dengar Mbak. Kedengeran. Kedengaran, Bu? Halo? Kedengaran, Bu? Kedengeran Mbak. Ya, kedengaran, Bu. Kedengeran Silakan. ya? Nah, Iya, Tapi silakan. kok suaranya kecil banget ya? Oh, Ya, kedengaran. Dengar ya? Ya, silakan, Bu. Gimana? Suaranya kecil banget. Gak apa-apa ya? Nah, kedengaran suara Ibu keras. kedengeran suara Oke. Ibu. Ya. Jelas yuk. Jadi sebenarnya ini menyikapi yang kurang pede tadi ya, Bu ya. Ya. Yang kurang pede itu menurut saya ya, harus cari tahu gimana caranya masuk kelas ke pengembangan diri, menjadikan diri kita ini bisa percaya diri gitu. Terus kemudian kalau yang mengatasi nggak pede itu benar-benar harus latihan. Upline-nya harus membantu dia untuk latihan bicara, latihan PD, latihan presentasi, latihan ngomong. Jadi role play dulu di kelas. Role play dulu di kelas latihan ngomong. Nanti baru gitu keluar dia bisa ngomong sendiri. Tapi kalau perkara di Ya, Bu. Sinyalnya jelek. Ya. Gimana, Bu? Tadi like, Bu, nggak kedengaran? Ya, Bu Ewin, nggak kedengaran? didampingi itu boleh ya, terus kalau atau sudah samurai masa di Halo ya. Halo, iya kedengeran. Dengar suara saya, Bu? Ya, kedengaran. Jelas, Bu. Saya malah nggak dengar suara Ibu. Maksudnya bukan nggak dengar, kecil banget. Ya, sekarang dengar. Oke, tapi nggak apa-apa, saya dengar. Oke, silakan Bu, lanjut. Gimana? Ya, Bu Ewin. Silakan, Bu. Iya, Pak. Saya dengar, Pak. Oke. Halo, Bu Ewin. Iya. Iya. Gimana, Bu? Kita belum dengar. Aduh. Gimana, Pak? Ya, boleh diulangi, Pak? Ya, silakan. Tadi gimana? Yang PD itu mesti apa? Belajar sekolah. Ya, yang PD itu, kalau yang kurang PD itu sebenarnya harus upline-nya dia harus membantu mengajak dia untuk role play. Belajar ngomong, belajar presentasi di kelas gitu. Harus belajar ngomong sebelum dia pergi ke medan perang. Jadi dibekali dulu ya. Iya, harus dibekali dulu. Kayak tentara itu kan mau berperang kan dia kan latihan dulu tuh. Mesti dipukul-pukul, mesti gitu kan. Ya, tapi kita kan ASI nggak sampai dipukul-pukul kan, Pak. Gitu. Untuk nguatin mental itu sebenarnya simple aja. Hanya sering berlatih ketemu orang, ngomong dengan orang, itu sebenarnya latihan mental yang sebenarnya. Oke. Ini ada yang tanya nih, Mbak. Ya. Rata-rata priai Jowo ingin menjadi priai atau pegawai. Gimana Rata-rata priai Jowo ingin menjadi priai atau pegawai. Agak meremehkan MLM atau walaupun menghasilkan besar. Gimana cara membuat mereka percaya? Ini MLM terbaik ya? Iya. Jadi saya
Putus-putus Bu Ewin. Bu Ewin putus-putus Bu. Ulang lagi Bu. Putus-putus, bentar. Oke. Nah, sekarang udah mendingan. Putus-putus Bu Ewin. Halo Pak, Ya, oke. Silakan Bu. sekarang dengar ya? Ya, dengar. Jadi kalau misalnya untuk membuat orang percaya bahwa kita AFC ini adalah MLM terbaik ya, saya suka bilang begini, AFC ini perusahaannya hebat banget gitu kan. Yang pertama saya ceritain prestasinya AFC, berdirinya di Indonesia tahun berapa. Dia kan masih baru gitu kan, tapi sudah prestasinya udah sekian banyak. Saya sebutin lah prestasi-prestasi. Putus ya. Halo Bu Ewin. Nggak kedengaran ya. Kayaknya sinyal putus ya. Mbak Halimah, sana putus ya? Iya. Siap. Putus. Putus ya. Mungkin ini AFC itu gitu. Dibikinnya gitu. Kalau membuat mereka percaya tentang MLM, tinggal ceritain prestasi perusahaannya sama bukti-bukti orang yang sudah sukses di sini. Tinggal gitu aja. Itu caranya ya, Bu. Ya, terus gini yang lebih yakin lagi bahwa kita sendiri, saya nih yang lebih senang meyakinkan orang tuh, saya kasih tunjuk income saya. Gitu kan. Nih, saya kerjakan MLM nih yang kamu nggak suka nih. Nih, income saya kayak begini. Tiap hari lihat tanggalnya. Saya suka tuh. Saya bilang jangan lihat nilai uangnya, tapi coba lihat tanggalnya tuh. Setiap hari berturut-turut gitu kan. Dia lihat tanggalnya, fokusnya. Kemudian kalau sudah gitu, baru dia lihat angkanya. Lihat tanggal kan otomatis kelihatan angkanya, Pak. Iya, benar. Gitu. Jadi kasih bukti ya, fakta ya. Iya, lebih seneng gitu. Dan kalau kita belum punya income yang besar, ya pakai income-nya Apen kita, gitu kan. Kita bisa pakai Pak Budi Darwin, kita bisa pakai Bu Sido kita, gitu kan. Kita bisa pakai Apen sponsor kita, gitu. Tapi saya jarang melakukan itu. Saya belum pernah satu kali pun share tentang income-nya Bu Silvi, orang yang ngajak saya, belum pernah. Tapi saya selalu menyampaikan bahwa saya join di AFC saat orang yang ngajak saya income-nya 100 juta. Saya lihat sendiri. Dan hari ini 2,5 tahun di sini di AFC, orang yang ngajak saya ini income-nya 1 miliar. Saya lihat sendiri. Gitu, karena saya lihat sendiri, tapi saya nggak screenshot, saya nggak foto. Gitu. Lebih nyaman kalau kita cerita gitu, Pak. Ya, benar. Oke. Bu Ewin ada itu nggak? Ada tips buat kita supaya bisa pengembangan grup yang baik? Tipsnya sebenarnya kita ini sama ya teman-teman ya. Kalau tips, saya juga bukan orang yang pinter banget. Ini saya sampai hari ini saya juga belajar tentang presentasi produk, presentasi bisnis, sampai hari ini saya belajar ya. Belajar terus gitu ya. Tips buat saya sih, pesan saya jangan pernah berhenti kerjakan AFC gitu ya. Karena sistem yang dibuat oleh GM kita ini, Pak Nicholas Rampisela, ini sudah luar biasa dahsyat, gitu kan, membuat semua profesi bisa mengerjakan, gitu. Dan ini buktinya ada, faktanya ada, gitu kan. Terus kemudian AFC ini udah sekarang 1 juta lebih member ya teman-teman ya. Artinya bisnis ini jalan. Tiap hari semua dapat konnichiwa. Bu Sido kita dapat, semua yang kita rekrut dapat, saya juga dapat. Ini artinya setiap hari jalan, artinya bisnis ini berkembang, gitu loh. Jadi teman-teman, saya pesan sama teman-teman, kalau sudah kadung nyemplung di AFC, kalau nggak sukses, bahaya. Jadi kalau sudah di AFC, benar-benar harus sukses.
Benar. Amin. Nah, suksesnya ini tergantung teman-teman. Sukses menurut teman-teman apa gitu kan? Ada yang suksesnya cuma mau dapat income, pokoknya ya udah deh nggak usah toreda, tapi yang penting konnichiwa terus rutin. Nggak apa-apa juga, bisa seperti itu. Ya tergantung. Pokoknya intinya teman-teman kalau sudah ada di AFC, jangan pernah tinggalin AFC teman-teman. Nggak ada di luaran sana perusahaan yang sekeren AFC ini dalam waktu singkat dapat duit yang sebegitu cepat besarnya. Gitu. Sudah membuktikan sendiri ya, Mbak? Iya, karena saya ngomong begini karena saya membuktikan sendiri gitu loh. Saya dulu join juga saya nggak mikir-mikir percaya nggak percaya. Saya percaya MLM ini ada, LM ini bagus gitu loh. Cuman waktu itu saya di prospek saya nggak bisa diamun karena apa teman-teman? Nggak punya duit teman-teman, 20 juta. Sama lah, Bu. Saya nggak punya duit, saya cuma punya duit 3,3 juta. Dan saya komitmen sama orang yang ngajak saya harus diamond. Pokoknya gimana caranya saya diamond. Dan saya diamond tuh saya dari pairing teman-teman bayarnya, bukan dari duit saya sendiri. Saya bekerja. Saya tutup diamond saya itu dari pairing teman-teman. Jadi modal saya masuk AFC ini murni uang saya masuk cuma 3,3 juta. Sudah dapat ratusan juta saya di sini 2,5 tahun. Kerja apa? Ibu rumah tangga, apalagi saya pria pengantin. Iya, benar. Kan? Benar, Bu. Siapa yang bayar kita? Makanya jangan pernah berhenti kerjakan AFC, teman-teman. Kalau teman-teman lagi rasa down gitu ya, saya kalau misalnya rasa kayak aduh AFC terus gitu, saya langsung lihat tuh impian saya tuh. Di meja kerja saya itu ada tulisan begini, teman-teman. Minimal income 1 hari 22 juta rutin. Nah, gitu teman-teman. Itu salah satu impian saya. 22 rutin ya. Berarti mencapai seperti Bu Sido ya. Iya, karena semoga tercapai. Karena suka sering disebut-sebutin itu biasanya suka terjadi, Pak. Iya, benar. Afirmasi. Saya dulu waktu kejar samurai, hari-hari saya pakai baju putih terus. Apa-apa putih, sampai beli tas putih, sepatu putih, jilbab, pokoknya dananya lebih banyak putih-putih terus gitu. Biar apa? Biar cepet samurai warnanya putih. Dan terjadi saya samurai, Pak. Benar. Oke, mantap sekali. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Boleh. Bu, afirmasinya gimana setiap hari? Gimana? Afirmasinya gimana setiap hari? Afirmasi setiap hari. Oh, afirmasi setiap hari ya. Saya lakukan rutin setiap pagi. Saya bangun kalau karena maaf ya, karena saya Muslim, saya suka bilang la ilaha. Gimana, Bu? Nggak kedengaran? Putus. Nggak kedengaran, Bu Ewin? Terputus. Putus-putus. Tuhan selain Allah, gitu kan? Itu yang dengan Tuhan. Itu nggak bisa setiap hari saya. Halo? Ya. Halo, bisa diulang nggak, Mbak? Diulang, Mbak. Saya ulang. Oke, Bu, bisa diulang. Jadi gini, kalau afirmasi itu begitu saya bangun tidur melek mata, karena saya Muslim teman-teman ya, mohon maaf. Saya selalu ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu setiap pagi bangun tidur baru melek, saya langsung bilang begitu ya. Karena apa? Karena saya merasa saya sangat yakin banget bahwa tiada Tuhan selain Allah, gitu kan? Dan artinya setiap pekerjaan saya tuh harus disertai sama Tuhan. Nggak bisa itu teman-teman kita nggak sertakan. Semua yang terjadi ini kalau tanpa tangan-tangan Tuhan yang di atas nggak mungkin kita bisa sampai seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, afirmasi saya setiap hari doa-doa saya adalah semua orang yang prospek member AFC di jaringan manapun selalu bertaburan diamond. Amin. Itu teman-teman. Dan lagi setiap impian yang terdekat, karena saya impiannya kan mesti ditulis ya teman-teman ya. Kemudian yang sudah tercapai dilingkari teman-teman. Setelah dilingkari ditulis kapan tercapainya teman-teman. Saya seperti itu teman-teman yang saya lakuin. Dan itu
diafirmasiin terus. Yang diafirmasikan adalah setiap hari impian kita yang tertulis itu. Mana nanti misalnya dia berurutan 1 sampai 10, perkara nanti itu yang tercapai nomor 9 dulu, nomor 7 dulu, nomor 6 dulu, nggak ada masalah. Yang penting kita sudah dikasih Tuhan kebutuhan itu, karena kita mesti percaya yang diberi Tuhan sama kita ini bukan yang kita inginkan teman-teman, tapi yang kita butuhkan saat ini. Oke, benar. Itu kita harus percaya. Oke. Jadi afirmasinya begitu Bu ya. Oke, Pak Gianta udah dapat ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, mungkin kita mau closing nih. Ada pertanyaan nggak? Satu pertanyaan terakhir. Silakan teman-teman. Oke, nggak ada ya. Oke, Mbak Halimah mau kasih kesimpulan dulu, nanti baru saya tambahin. Hari Ki aja. Oke deh. Oke teman-teman. Oke, hari ini kita beruntung sekali ya, Bu Ewin udah meluangkan waktu walaupun sedang sibuk dalam perjalanan. Tadi maaf ya beberapa kali sinyal kurang bagus, terputus ya. Harap dimaklumi ya dalam perjalanan teman-teman sekalian. Ya, saya sangat belajar banyak dari Bu Ewin ya. Terutama beliau. Terima kasih, Pak. Ya, terutama beliau ini sangat fokus kalau saya lihat Bu Ewin ini. Ya. 11-12 dengan suaminya Pak Firdaus. Sangat fokus kok teman-teman perhatikan. Jadi memang benar kalau kata Bu Ewin tadi juga sebutin ya, bahwa memang kita harus benar-benar berkomitmen dan fokus untuk kerjain bisnis AFC ini. Ya kan? Tadi Bu Ewin udah jelasin. Teman-teman juga harus namanya punya buku impian. Tadi Bu Ewin ada jelasin juga. Ya kan? Dan juga harus manfaatin waktu sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai waktu itu kelewat begitu saja tanpa kita jelasin bisnis ini ke orang-orang gitu loh teman-teman. Jadi harus gunakan waktu dengan baik. Oke, teman-teman. Nah, jadi yang saya nangkap dari Bu Emi adalah seorang leader yang sangat luar biasa, sangat memperhatikan grupnya dan juga sangat membimbing dan menjadi panutan ya kalau saya lihat ya. Benar-benar pasangan yang luar biasa. Oke, teman-teman, ada ya, saya setuju. Ini pasangan yang luar biasa. Ini pasti jadi Bu Sido nih. Amin. Ya, amin. Oke, teman-teman semuanya, dari sebelum kita tutupi, teman-teman silakan kita mau foto dulu sebentar ya. Ya kan, silakan nyalain kamera ya.